Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Narendra Dedi Winata ingin izin kepada para tamu hadirin, Mama, Papa, dan Ibu, izinkanlah saya sebagai calon imam kamu, izinkanlah saya sebagai calon kepala keluarga kamu, dan izinkanlah saya sebagai suami kamu nantinya. Maukah kamu untuk kedepannya menjadi pendamping saya, menemani saya hidup sampai tua nanti, menjadi teman hidup saya, dan insya Allah menjadi calon istri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiringi dengan restu ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman serta keluarga besar, bila bersedia menerima Mas Hendra sebagai suami dan imam dari dalam rumah tangga yang akan menuntun kami menuju surga. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan hajat dari adik kami, yakni Ananda Narendra Dedi Winata. Maka dari itu, izinkanlah kami mewakili Ananda Narendra Dedi Winata untuk menyampaikan niat tulus untuk melamar putri Bapak Heru Mulyo Tamtomo dan Ibu Eli Jaya Sasmita yang bernama Fatma Nur Nabila. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan untuk meridhoi niat tulus adik kami dengan menerima lamaran ini. Tak lupa kami mewakili keluarga besar Bapak Dudi Siswandi Julianto dan Ibu Sunarti beserta rombongan memohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya acara lamaran ini, maka semakin dekat pula hari bahagia bagi Ananda Narendra Dedi Winata dan Ananda Fatma Nur Nabila. Namun alangkah lebih lengkap rasanya jika setelah ini kita mendengarkan langsung bagaimana tanggapan dari Ananda Fatma Nur Nabila. Baiklah, cukup sekian sambutan dari kami mewakili Bapak Heru Mulyo Tamtomo dan Ibu Eli Jaya Sasmita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf pula jika dalam penyambutan kami hari ini masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswandi Julianti, ayah dari Fatma Nur Nabila. Sebelah kiri saya istri saya. Silakan bergabung bersama kami di prosesi lamaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Narendra Dedi Winata ingin izin kepada para tamu hadirin, Mama, Papa, dan Ibu, izinkanlah saya sebagai calon imam kamu, izinkanlah saya sebagai calon kepala keluarga kamu nantinya, dan izinkanlah saya sebagai suami kamu nantinya. Maukah kamu
untuk kedepannya menjadi pendamping saya, menemani saya hidup sampai tua nanti, menjadi teman hidup saya, dan insya Allah menjadi calon istri saya. Mohon segala doa dan restu untuk dapat menerima pinangan dan lamaran sederhana dari saya hari ini. Semoga kita berdua serta keluarga dapat menjalankan hubungan ini untuk kedepannya, serta beribadah bersama selamanya sampai kita mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Rendra dan keluarga karena telah mempercayakan hati kepada Bila, serta mencintai Bila dengan tulus. Terima kasih terutama kepada pria yang di hadapan saya saat ini, karena sudah hampir 2 tahun kita mengenal. Kita banyak belajar, kita saling mengerti dan percaya satu sama lain. Di mata Bila, Mas Rendra adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab, sabar, tulus, dan menyayangi Bila serta keluarga Bila. Maka dari itu, Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan restu ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman serta keluarga besar, Bila bersedia menerima Mas Rendra sebagai suami dan imam dari bahtera rumah tangga yang akan menuntun kami menuju surga. Bila terus berdoa agar Mas Rendra serta keluarga terus mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lamaran dari Narendra telah diterima oleh Nabila, dan penyerahan bangkit bunga ini sebagai penyerahan simbolis bahwa lamarannya sudah diterima dan hikmah ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ratusan hari ku mengenalmu, ratusan alasan kamu berharga. Ratusan hari ku bersamamu, ratusan alasan kamu cahaya. Semampuku kau akrab dengan senyum dan tawa. Semampuku tak lagi perlu kau takut cinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dan dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Semua ayat yang dibaca iman takwa digandeng sampai di ayat ke-102 di surat 3, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam badan Islam, beragama Islam yang benar. Maka mesin rumah tangga itu iman dan takwa. Itu yang bisa menggerakkan. Mau ibadah, mau sholat, mau ibadah, nyari nafkah, mau berzakat, mau apapun. Kalau gak punya mesin gak bisa. Maka penggerak rumah tangga Anda berdua adalah iman dan takwa. Miliki mesinnya. Anda yang harus mencari. Nabrak terus jadi. Anda miliki itu insya Allah. Itulah filosofi pernikahan. Anda akan mengarungi bahtera rumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu gak nikmat terus, gak susah terus. Kadang nikmat, kadang susah. Kalau nikmat, syukuri. Kalau lagi susah, sabar. Maka Anda berdua nanti di saat sudah mengarungi bahtera rumah tangga, dalam rumah tangga wajib punya rasa saling. Saya kasihkan 7 saling sebagai resep rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, Anda berdua karena menikah itu adalah ibadah, perintah Allah, berarti saling mencintai karena apa tadi? Karena Allah, cintai karena Allah. Jangan cinta semata-mata fisik, fisik berubah. Jangan cinta semata-mata harta, harta suatu ketika berkurang. Cintai karena Allah. Kapanpun, dimanapun akan terus punya rasa cinta. Yang kedua, saling memahami kekurangan dan kelebihan. Saya ingin tanya Mas Narenda, sudah tahu kekurangan dan kelebihannya Mbak Nabila? Banyak atau sedikit? Sedikit. Mbak Nabila sudah tahu kekurangannya Mbak Mas Narenda? Banyak atau sedikit? Sebetulnya nggak benar sedikit. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Kapan Mas Narenda dan Mbak Nabila akan tahu kekurangan dan kelebihan? Kalau sudah menikah. Kenapa? Pada saat belum nikah biasanya pasti, apalagi yang namanya laki-laki, tampil ingin inilah aku, kelebihan yang ditonjolkan. Hampir nggak kelihatan kekurangan. Ini saya nggak nakut-nakuti ya Mas ya. Tapi supaya berhati-hati, karena nggak ada manusia sempurna. Saya yakin Mas Narenda punya kelebihan di mata Mbak Nabila, tapi pasti nanti ada kekurangan. Demikian pula Mbak Nabila punya kelebihan di mata Mas Narenda, nanti ada kekurangan. Jika ada kelebihan, syukuri ini dari Allah. Jangan sombong, jangan bangga, cuma titipan. Kalau ada kekurangan, sabar. Jangan dihina, jangan dicela, jangan dijatuhkan. Ini ujian, karena tidak ada manusia sempurna. Maka Anda saling memahami kekurangan kelebihan. Yang ketiga, Anda sudah menikah, maka suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Anda berdua wajib saling memahami hak dan kewajiban. Apa hak Anda sebagai laki-laki, sebagai suami? Apa haknya sebagai istri? Apa kewajibannya? Wajib digali dan terus belajar. Kalau saling mengetahui, insya Allah tidak akan egois. Dengan syarat yang keempat, saling memahami hak dan kewajiban. Dan saling yang keempat adalah bahu-membahu, sinergi. Apa maksudnya sinergi Mas? Kira-kira apa Mbak? Bekerja sama, bersatu padu dalam rumah tangga supaya tercipta sakinah mawaddah. Kira-kira itu hasil usaha suami semata atau istri semata atau bersama? Berarti bekerja sama, bahu-membahu. Rumah tangga bahagia bukan karena kerja seorang, bukan karena suami, bukan karena istri, tapi karena bersama-sama, saling bahu-membahu. Kemudian jangan lupa saling mendoakan, minta sama Allah. Mas Narenda suka mendoakan calonnya? Benar, subhanallah. Mbak Nabila suka mendoakan. Apa doanya isinya di antaranya? Iya. Semoga selalu lancarkan rezekinya, dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Kalau Mas, apa salah satu isi doanya? Boleh, bagus, tapi jangan lupa, ya Allah, semoga suamiku menjadi suami yang saleh. Semoga suamiku menjadi suami yang baik, yang taat, yang jujur, kebaikan. Jangan cuma sehat. Sehat kalau nggak jujur gimana Pak?
Sehat kalau nggak baik gimana Pak? Rizki melimpah ruah kalau nggak baik tambahkan. Maka doanya Allah ajarkan di surat 25 ayat 74. Dan wajib Anda hafalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa sudah mencakup kebaikan. Maknanya sudah sangat luas. Qurrata itu menyenangkan, akidahnya baik, agamanya baik, akhlaknya baik, sifatnya baik, semuanya mencakup menjadi satu. Maka doa ini jangan ditinggalkan, saling mendoakan kapanpun, dimanapun untuk kebaikan, dan doa sama Allah. Kemudian yang keenam, saling nasihat menasehati. Kalau ada masalah, nasihati. Tadi telah dibaca oleh Ananda di surat 30 ayat 22. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi an khalaqakumullahu fil ardi was samai wal ard. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan berbedanya bahasa dan warna kulit. Maaf, Mas Narendra dari mana sukunya? Jawa. Mbak Nabila dari mana sukunya? Jawa juga dan Sunda. Ada perbedaan suku. Apa maknanya perbedaan? Bahasa berbeda, karakter berbeda, pemahaman berbeda. Berarti di sini perbedaan itu jangan diperuncing, persatukan. Tadi jika ada kelebihan dan kebersamaan, syukuri. Kalau ada perbedaan, jangan kemudian emosi, tapi terima dengan lapang dada, cari solusi. Karena berbeda, maka saling nasihat menasehati. Kadang-kadang punya kekurangan, kadang-kadang punya kekurangan di sini. Saling nasihat menasehati. Jangan minta dulu nasihat kepada pihak lain. Kalau ada seorang istri nyari nasihat kepada orang lain selain suaminya, namanya apa Mbak Nabila? Ada seorang istri punya masalah, bukannya minta nasihat sama suami, padahal masalahnya dengan suami, tapi bisa mintanya sama laki-laki lain, namanya apa? Apa? Kalau anak muda ngomong curcol. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah, maka kata Allah, hai wanita, istri, kamu itu pakaian suamimu. Hai suami, kamu pakaian istrimu. Jadi suami istri menikah itu diibaratkan seperti apa? Pakaian. Saya ingin tanya kepada Anda berdua, Mbak Nabila, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Mas Narendra, apa fungsi pakaian? Melindungi. Apalagi fungsi pakaian? Baru dua. Apa Mas, bantu? Selain menutup aurat, melindungi, apa fungsi pakaian? Baik, supaya nggak pikir lama-lama, saya kasih bocoran ya. Pertama, pakaian itu harus melekat, nempel di tubuh. Kalau nggak nempel bukan pakaian namanya. Kapan dikatakan pakaian? Kalau sudah melekat di tubuh. Ananda, baik Narendra maupun Nabila, setuju nggak cinta Ananda berdua kalau sudah nikah hanya melekat kepada pasangan? Setuju? Cintanya Mas Narendra hanya untuk Mbak Nabila? Setuju Mas? Cintanya Mbak Nabila hanya untuk Mas Narendra? Buktikan, lekatkan, karena Ananda berdua pakaian. Maka setelah melekat pakaian itu, yang kedua, pakaian itu fungsi utamanya betul menutup aurat. Dan jangan lupa, yang ketiga, pakaian itu fungsinya untuk keindahan. Untuk keindahan. Allah katakan itu di surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, sesungguhnya Allah telah menjadikan untukmu pakaian. Fungsi pakaian itu menutup auratmu dan untuk keindahanmu. Maka yang pertama, Mbak Nabila, aurat Mbak Nabila nggak boleh untuk yang lain kecuali hanya untuk suami. Saat sudah jadi suaminya nanti. Ananda Narendra, aurat Ananda nggak boleh untuk yang lain, hanya untuk istri. Jadikanlah cinta mereka berdua adalah cinta karena mengharap ridho-Mu. Bimbing cinta mereka berdua ya Allah semata-mata cinta karena mengharap rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, jadikan cinta mereka berdua adalah cinta yang Engkau ridhoi, cinta untuk menuju kebaikan dunia dan akhiratnya. Jadikan mereka saling mencintai karena-Mu ya Allah.
dan jadikan mereka keluarga yang kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu.
di istiqoroh cinta.